Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Alfioni, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Buru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas modul 1.1 A5, Ruang Kolaborasi Penerapan Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah hasil diskusi kami di ruang kolaborasi penugasan kelompok. Menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan anggota dari kelompok 2, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buru, yang terdiri dari yang pertama, Bapak Ruslan Ajis dari SMP Negeri 21 Buru. Yang kedua, Bapak Eko Puji Raharjo dari SMA Negeri 10 Buru. Yang ketiga, Ibu Rina Sri Astuti dari SMA Negeri 8 Buru. Yang keempat, Ibu Sarni Koleng Susu dari SD Al-Hilal Kabupaten Buru. Dan yang terakhir, saya sendiri Anggi Alfioni dari SMK Negeri 3 Buru. Berikut nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pengertian dari sosiokultural adalah gagasan atau sistem yang mengatur tingkah laku manusia. Ki Hajar Dewantara pemikirannya menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mempersiapkan peserta didik sebagai masyarakat global, namun sesuai dengan Pancasila dan kearifan lokal. Berikut beberapa contoh budaya sosiokultural yang ada di Kabupaten Buru. Yang pertama yaitu program Masohi. Program Masohi ini merupakan pendidikan karakter guna menumbuhkan kesadaran hidup gotong royong, menjaga, merawat, dan membangun bumi. Salah satu contohnya yaitu melakukan gotong royong dalam pembersihan desa. Pembelajaran Masohi juga bisa diterapkan di sekolah melalui program Jumat Bersih. Jadi, setiap hari Jumat seluruh warga sekolah melakukan pembersihan sekolah dengan melihat nilai tanggung jawab dan kerjasama setiap warga sekolah. Budaya sosiokultural yang ada di Kabupaten Buru yang kedua yaitu budaya Bupolo Maghrib Mengaji atau biasa disebut Gelora, Gerakan Bupolo Mengaji. Di sini, pada setiap waktu maghrib, toko-toko semua akan ditutup sementara dan akan dibuka pada saat maghrib telah selesai. Selanjutnya, budaya Bupolo ini bisa diterapkan di sekolah, yaitu setiap Jumat pagi sebelum jam pertama dimulai, selama 10-15 menit siswa mengaji. Di sini kita bisa melihat adanya nilai religius, mandiri,
dan saling menghargai serta bertoleransi dengan siswa yang berkeyakinan lain. Yang ketiga, kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Buru. Nah, di sini kita bisa melihat gambar pertama yaitu tarian cakalele, yang kedua tarian sawat buru. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi, peserta didik juga harus mengetahui kearifan lokal yang ada di daerah mereka. Kita bisa melihat nilai-nilai leluhur yang dapat peserta didik terapkan di sekolah, yaitu nilai mandiri, di mana peserta didik dapat belajar mandiri tentang kearifan budaya lokal daerah. Kreatif, peserta didik bisa melakukan tarian-tarian kreasi yang diambil dari tarian lokal daerah. Tanggung jawab serta adanya kerjasama. Yang keempat yaitu pelestarian minyak kayu putih di Kabupaten Buru. Perlu diketahui bahwa di Maluku, penghasil minyak kayu putih terbesar yaitu ada di Kabupaten Buru. Dan ini patut kita banggakan karena merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk Kabupaten Buru kelola. Di sini kita bisa lihat mulai dari pengambilan daunnya, selanjutnya pengelolaannya, penyulingannya, sampai dengan hasil minyak kayu putih itu sendiri. Dengan pelestarian minyak kayu putih ini dapat diterapkan di sekolah pada mata pelajaran muatan lokal. Peserta didik bisa terjun langsung bagaimana cara pengelolaan minyak kayu putihnya, mulai dari pengambilan daun, penyulingan atau pembuatannya sampai dengan menghasilkan minyak kayu putih yang bagus. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu adanya nilai gotong royong atau kerjasama, mandiri dalam proses pembuatan minyak kayu putih, dan kreatif, serta kerjasama. Selanjutnya, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Selanjutnya, nilai-nilai luhur kearifan budaya yang relevan untuk penguatan karakter murid di daerah Kabupaten Buru. Sebelumnya kita sudah mendengar penjelasan tentang contoh-contoh budaya sosiokultural yang ada di Kabupaten Buru dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama gotong royong atau kerjasama, yang kedua religius, yang ketiga saling menghargai, yang keempat mandiri, yang kelima kreatif, dan yang keenam adanya kerjasama. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Pertama, yang harus diingat bahwa pendidikan itu hanya tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup tumbuh anak di luar kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai manusia hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Kita guru hanya menuntun atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Selanjutnya, dari contoh budaya sosiokultural yang ada di Kabupaten Buru, mulai dari program Masohi, budaya Bupolo Maghrib Mengaji, tarian adat serta pelestarian minyak kayu putih, semuanya merupakan kearifan budaya lokal dan terdapat beberapa unsur yang nilai-nilai yang terkandung antara lain olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah yaitu melakukan kegiatan Jumat bersih, mengkreasikan tarian adat daerah, dan mandiri dalam membuat atau menghasilkan minyak kayu putih yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia dan salam guru hebat.